Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Maulida dari Manajemen Resort and Leisure kelas 2B dengan NIM 2309147. Saya di sini akan membuat video untuk menjelaskan tugas pendidikan agama Islam mengenai mind map bab 7, yaitu tentang ibadah. Lalu akan menjawab evaluasi dari bab 7. Selamat menyaksikan. Di sini ada mengenai mind map tentang ibadah. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian secara terminologi yaitu penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu ibadah yang artinya menyembah atau menghamba. Terus ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah itu ada taat dan patuh kepada penciptanya, mendekatkan diri kepada Tuhan, penyesuaian diri, ibadah membantu manusia membersihkan diri dan dosa, pengendalian diri, ibadah melatih manusia untuk mengendalikan hawa nafsu. Syarat-syarat ibadah itu harus ikhlas karena Allah semata, ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Macam-macam ibadah yaitu ada ibadah mahdalah, ibadah yang dilakukan hanya berhubungan dengan Allah saja, hablum minallah. Ibadah ghair mahdalah, ibadah yang tidak hanya sekedar hubungan dengan Allah tetapi hubungan dengan sesama makhluk. Lalu ada ibadah wajain, ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus. Contohnya ibadah mahdah yaitu sholat, ibadah ghair mahdah yaitu zakat, ibadah wajain yaitu nikah. Lalu ada sifat dan ciri ibadah, bebas dari perantara, tidak terikat kepada tempat-tempat khusus, tidak memberatkan dan menyulitkan. Lalu ada hikmah beribadah. Hikmah beribadah yaitu ibadah membawa seseorang untuk memenuhi perintah Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Ibadah merupakan pengajian terhadap manusia dalam menyembah Allah. Ibadah bertujuan untuk menyembuhkan hati manusia, Al-Ghazali. Ibadah dapat menyembuhkan badan yang sakit. Ibadah mensucikan jiwa dan mengangkatnya ke derajat tinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah. Lalu ada bentuk-bentuk peribadatan, yaitu ada sholat. Sholat itu sendiri dan induk ibadah. Shaum yaitu ibadah yang melibatkan hawa nafsu. Zakat yaitu wujud ibadah sosial. Haji yaitu puncak ibadah dan pengorbanan lahir dan batin. Lalu ada tata cara haji. Yang pertama ada ihram, berniat melakukan haji atau umroh. Lalu ada tawaf, tindakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yaitu ada tawaf kudum yang artinya tawaf selamat datang, tawaf ifadah, tawaf yang merupakan rukun haji, tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Lalu ada sya'i, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, yaitu lalu ada wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah, yaitu suatu dataran luas tanpa penduduk di luar kota Mekah pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu ada mabit di Muzdalifah, bermalam atau lewat malam. Lalu ada melontarkan jumroh di Mina yang berhaji melontar jumroh sebagai simbol ketetapan hati. Lalu ada tahalul, melepaskan diri dari ihram. Evaluasi. Yang pertama, coba jelaskan secara ringkas pengertian dan hakikat dari ibadah, yaitu ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga yang dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh syari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, coba Anda jelaskan fungsi ibadah bagi manusia, yaitu fungsi ibadah bagi manusia yaitu taat dan patuh kepada penciptaannya untuk mengetahui keberadaan dan kebesaran penciptanya dan memperkuat hubungan spiritual dengan penciptanya. Yang ketiga, coba jelaskan bentuk-bentuk peribadatan formal secara komprehensif, yaitu ada sholat, yaitu sendi induk ibadah. Lalu ada syaum, yaitu ibadah yang melibatkan hawa nafsu. Yang ketiga ada zakat, yaitu wujud ibadah sosial. Yang keempat ada haji, puncak ibadah yang pengorbanan lahir dan batin. Lalu pertanyaan yang keempat, coba jelaskan
Tata cara ibadah sholat yang benar. Yang pertama takbir. Yang kedua mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua pundak. Yang ketiga, apabila ruku meletakkan kedua tangan di kedua lutut, kemudian membungkukkan punggungnya. Keempat, kembali berdiri hingga tiap-tiap tulang punggungnya kembali tegak seperti biasa. Yang kelima, apabila sujud meletakkan kedua tangannya dengan lengannya dirapatkan kepada kedua rusuknya dan ujung jari-jari kakinya menghadap ke kiblat. Yang keenam, apabila duduk pada rakaat kedua, duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan tapak kakinya yang kanan. Yang ketujuh, apabila duduk pada rakaat terakhir, mengulurkan tapak kakinya yang kiri dan menegakkan tapak kakinya yang kanan, lalu duduk di antara pinggulnya. Cukup sekian dan terima kasih telah menyaksikan atau menonton video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.